Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru di seluruh wilayah Indonesia? Guru hebat, guru semangat, guru yang sebagai pelaksana kurikulum merdeka. Baik, Bapak Ibu guru, selamat berjumpa kembali ya dengan saya pada channel Prayitno Berbagi. Merupakan channel wahana pendidikan, informasi pendidikan, informasi pembelajaran bagi siswa, orang tua, siswa maupun para guru. Baik Bapak Ibu guru, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengajak bersama Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, guru yang hebat, kita akan memahami istilah-istilah baru dalam kurikulum merdeka dan hal-hal apa yang baru di dalam kurikulum merdeka ini. Baik, yang baru mendapatkan channel Prayitno Berbagi ini, silakan subscribe, like, isi komentarnya, dan silakan klik notifikasinya, tanda lonceng agar mendapatkan video-video yang terbaru. Untuk mendapatkan file perangkat pembelajaran, silakan WA di deskripsi video ini ya, atau di thumbnail pada video ini. Baik Bapak Ibu guru, mari kita simak, mari kita kaji bersama hal-hal baru atau istilah-istilah baru yang ada pada kurikulum merdeka ini. Baik, kita akan kaji bersama ya. Nah, istilah-istilah baru atau hal-hal baru dalam kurikulum merdeka diantaranya ada KOSP ya, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Ada ATP, alur tujuan pembelajaran, ada CP, capaian pembelajaran, ada profil pelajar Pancasila, ada modul ajar, ada teaching at the right level ya, dan ada TP ya, tujuan pembelajaran. Baik, nanti ada hal-hal yang baru lagi akan disampaikan pada video berikutnya ya. Mari kita kaji bersama satu persatu. Nah, kita ada mengenal ya, namanya teaching at the right level ya. Ini teaching at the right level atau TARL adalah sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Teaching at the right level atau TARL merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Inilah yang menjadikan TARL ini berbeda dari pendekatan biasanya. TARL dapat menjadi jawaban dari persoalan kesenjangan pemahaman yang selama ini terjadi dalam kelas. Teaching at the right level atau TARL ini yang memungkinkan anak-anak memperoleh keterampilan dasar seperti membaca dan berhitung dengan tepat dan cepat ya, tanpa memandang usia atau kelas. Pengajaran dimulai pada tingkat anak. Inilah yang dimaksud dengan mengajar pada tingkat yang benar. Metode TARL yang dikembangkan oleh Pratham pada awalnya dirancang dengan mengingat anak-anak yang telah mencapai sekolah dasar kelas 2, 4, 5, tetapi masih belum menguasai keterampilan dasarnya. Fokusnya adalah membantu anak-anak dengan dasar membaca, memahami, mengekspresikan diri, serta keterampilan berhitung. Baik. Nah, kita juga
mengenal ya, ada hal baru yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pengajaran yang memberikan beragam cara dalam memahami informasi. Hal ini dalam tujuan untuk menjawab kebutuhan, gaya, serta minat siswa yang bervariasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan murid baik dari segi kesiapan belajar, minat dan profil belajarnya, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Menurut Tomlinson, tahun 2000 juga dikatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat dan setiap waktu. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, itulah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang ada ATP ya, Bapak Ibu kenal ya ATP ya sekarang ini. Nah itu waktu kurikulum 2013 namanya silabus ya. Nah ini menjadi di kurikulum Merdeka menjadi nama atau istilahnya ATP atau alur tujuan pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu menghadapi ATP ya untuk membuat silabus bagaimana, nah itu adalah sekarang berganti nama menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Baik seperti ATP apa? Nah, kita akan kaji ya. Setelah menganalisis capaian pembelajaran, selanjutnya guru harus membuat alur tujuan pembelajaran atau ATP. Alur tujuan pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur tujuan pembelajaran atau ATP memiliki fungsi yang sama dengan silabus pada kurikulum 2013, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. ATP atau alur tujuan pembelajaran sebagai panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir fase tersebut. Terdapat beberapa aspek-aspek dalam operasional komponen alur tujuan pembelajaran atau ATP. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek antara lain kompetensi, konten, dan variasi. Kriteria alur tujuan pembelajaran menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Alur tujuan pembelajaran dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linear dari awal hingga akhir fase. Alur tujuan pembelajaran pada keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang menggambarkan tahapan perkembangan kompetensi antar fase dan jenjang. Nah itulah ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Sekarang kita kaji apa itu CP ya, capaian pembelajaran. Nah CP pembelajaran ini adalah dulunya waktu di kurikulum 2013 adalah KI atau kompetensi inti. Berubah menjadi nama istilah baru yaitu CP atau capaian pembelajaran. Sedangkan KD pada kurikulum 2013 yaitu kompetensi dasar berubah di dalam kurikulum Merdeka yaitu namanya TP atau tujuan pembelajaran. Ya, seperti apa? Mari kita kaji bersama. Nah, capaian pembelajaran ini ya juga menjadi pengganti KI dan KD dalam kurikulum 2013. Pengintegrasian antara
Segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga dapat membangun kompetensi yang utuh. Dalam penulisan format CP, capaian pembelajaran, tidak ada lagi pemisahan antara segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam KI dan KD, tetapi penggabungan dan pengintegrasian dalam satu paragraf utuh. Capaian pembelajaran, setiap fase deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan berdasarkan perkembangan siswa. Pembagian fase dalam CP dapat digambarkan sebagai berikut. Ada fase A. Pada umumnya SD kelas 1 dan 2. Fase B pada SD kelas 3 dan 4. Fase C pada umumnya SD kelas 5 dan 6. Fase D pada umumnya SMP kelas 7, 8, 9. Fase E pada umumnya SMA kelas 10. Untuk SLB CP ya, fase F ya untuk SMA kelas 11 dan 12. Untuk SLB CP didasarkan pada usia mental yang ditetapkan ya berdasarkan hasil asesmen ya. Pembagian fase dapat digambarkan sebagai berikut. Fase A usia mental kurang dari 7 tahun, yang B plus minus 8 tahun, C plus minus 8 tahun, dan D plus minus 9 tahun. Fase E plus minus 10 tahun dan fase F pada usia mental plus minus 10 tahun. Nah, itulah capaian pembelajaran. Sekarang kita istilah baru yaitu modul ajar, atau yang dulu ya namanya RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Sekarang di dalam kurikulum Merdeka namanya modul ajar. Nah, seperti apa modul ajar? Modul ajar ini sebagai pengganti RPP di kurikulum 2013. Modul ajar ini selayaknya seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran RPP, tetapi dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai siswa. Ya, intinya modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Tetapi terdapat dua macam modul ajar dalam kurikulum 2022, yaitu modul ajar umum untuk proses pembelajaran yang diwajibkan untuk semua guru MAPEL, dan modul ajar khusus proyek profil pelajar Pancasila yang dikhususkan untuk mengembangkan proyek profil pelajar Pancasila hanya dibuat oleh guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai koordinator proyek tersebut. Selain itu, akan ada beberapa istilah baru dalam modul ajar umum dalam kurikulum Merdeka nantinya ya. Istilah baru dalam modul ajar yaitu adanya pemahaman permakna ya. Pemahaman permakna, pertanyaan pemantik, refleksi peserta didik dan guru, serta ada glosarium. Nah, inilah ya RPP atau modul ajar pada kurikulum Merdeka. Nah, sekarang istilah atau hal yang baru lagi adalah profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka ya. Jika di kurikulum 2013 kita mengenal penguatan pendidikan karakter atau biasa disebut PPK. Namun dalam kurikulum Merdeka ini kita akan mengenal istilah profil pelajar Pancasila.
Profil belajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil belajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, diantaranya 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi 2, berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Bergotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Ya, itu dimensinya dari profil belajar Pancasila. Nah, baik. Berikutnya ya, yang ini istilah dan hal yang baru yang ada di kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum operasional di satuan pendidikan atau kita singkat dengan KOSP dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum operasional di satuan pendidikan atau yang disingkat KOSP ini adalah nama lain dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum operasional di satuan pendidikan yakni memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggara pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Dalam proses penyusunannya, KOSP perlu menjadi dokumen yang hidup, menjadi referensi dalam keseharian, direfleksikan dan terus dikembangkan. Penyusunan dokumen kurikulum operasional sekolah dari awal hendaknya dimulai dengan memahami secara utuh kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, antara lain tujuan pendidikan nasional, profil belajar Pancasila, SNP, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran, ya itu ada 6 yang harus dituju ya. Nah, bagi yang sudah memiliki dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan dapat langsung melakukan peninjauan dan revisi. Ya, baik. Itu saja ya. Ada 6 atau beberapa istilah baru dan adanya hal-hal yang baru yang ada di kurikulum Merdeka. Tentunya Bapak Ibu guru harus menyiapkan diri, mengkaji ya istilah-istilah itu sehingga bisa menerapkannya. Dan Bapak Ibu guru, saya sarankan di dalam menghadapi kurikulum Merdeka ini jangan takut, jangan ragu-ragu, jangan bingung ya. Pemerintah sudah menyiapkan ya tentang CP-nya ya, kemudian silabusnya dan modul ajar itu sudah dicontohkan ya, sehingga Bapak Ibu tinggal mendownload atau merevisi ya RPP ya atau modul ajar yang sekarang istilahnya ya, itu dikembangkan, divariasikan, sesuaikan dengan kondisi karakteristik sekolah masing-masing, dan Bapak Ibu tidak terpaku pada hanya mempersiapkan dokumen ataupun administrasi ataupun perangkat ajar, tetapi sekarang yang penting laksanakan sedikit demi sedikit dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Disitulah nanti kita akan menemukan hal-hal yang harus kita perbaiki ya. Jadi prinsipnya sekarang lakukan, dimulai sekarang dan
terus untuk belajar. Nah, wahana channel Praetno Berbagi ini adalah wahana untuk belajar. Bapak Ibu guru silahkan tonton ya dari channel Praetno Berbagi ini konten-kontennya, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan file-file perangkat ajar secara gratis ya, dengan cara hubungi WA yang ada pada deskripsi video-video channel Praetno Berbagi. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan dukung selalu channel Praetno Berbagi agar channel Praetno Berbagi berkembang dan bisa membagikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video yang terbaru ya. Maaf. Sampai jumpa kembali di konten berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.